Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki segudang potensi dan berjuta cerita lengkap dengan tradisi serta budayanya. Berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1924, Desa Jatimulyo memiliki luas wilayah 226 hektar yang terbagi menjadi 7 dukuh, 4 RW, dan 19 RT. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 2.805 jiwa yang terdiri dari 1.372 laki-laki dan 1.433 perempuan. Untuk sarana dan prasarana terdapat 5 masjid, 6 musola, 2 SD negeri, 1 PAUD, dan 1 TK. Berdasarkan catatan sejarah singkat, penamaan Desa Jatimulyo sendiri akibat dari kebijakan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mencoba menyatukan beberapa desa kecil agar mudah dalam pengadministrasian penduduk. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Blengketan. Desa Jatimulyo terbentuk dari Blengketan Desa Jaten, Jatisari, Sembir, Depok, dan Karangtanjung. Karajiwan, Karangtanjung asal-usul nama Desa Jatimulyo diambil dari ada banyak pohon jatinya pada masa itu. Satu pohon paling besar yang dijadikan Masjid Kauman Kebumen. Pemberian nama oleh Raden Ngabei Atmosastro setelah pemilihan kepala desa penggabungan wilayah atau Blengketan pada waktu itu. Tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk menentukan nama desa dan mengusulkan nama Desa Jatimulyo dengan harapan masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi hidup mulia dan sejahtera. Dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Sabit Banani SH, desa ini mengusung tagline Jatimulyo Green Kampung. Ini dikarenakan potensi yang dikembangkan merupakan lapak ekosistem lingkungan hidup, salah satunya dengan mengembangkan kerajinan bambu. Setidaknya ada sekitar 120 penduduk pengrajin bambu di desa ini. Mereka terus didorong untuk peningkatan skill agar lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, pemerintah desa juga telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Ini sesuai dengan visinya, yaitu mewujudkan Desa Jatimulyo yang maju, inovatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya, pertama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, modern, melayani dan tumbuh dalam tradisi demokrasi warga. Kedua, memprioritaskan pembangunan pada sumber daya strategis desa berupa ekonomi dan prasarana dasar desa yang merata. Ketiga, memperkuat kemandirian desa dengan mendorong pembangunan pada sektor unggulan desa. Keempat, pembangunan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas, inovatif, dan bersinergi dengan warga desa. Kelima, mengoptimalkan peran lembaga desa, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan kerjasama antar desa. Visi dan misi Desa Jatimulyo merupakan sebuah periodisasi pemerintahan desa yang mendasar, sebab ini akan mewarnai seluruh komponen pembangunan desa di kemudian hari. Dalam mewujudkannya, pemerintah juga didukung oleh perangkat desa dan beberapa lembaga desa, mulai dari KAUR, KADUS, RW, RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD, PKK, Posyandu, BPBD, Karang Taruna, dan lainnya. Desa Jatimulyo ini salah satu desa di Kabupaten Kebumen yang berdiri pada tanggal 9 Oktober tahun 1924 ya. Jadi asal mulanya adalah 5 desa yang diintegrasikan, dalam bahasa dulu orang sini bilang diblengket, itu tahun 1924. Adapun usia desa pada tahun 2024 ini yang akan datang akan berusia 1 abad. Tentu tantangan desa cukup panjang ya, karena Desa Jatimulyo kalau dilihat dari
luas wilayahnya 226 hektar. Ini adalah desa agraris di mana masyarakatnya semuanya berorientasi pada dunia pertanian. Dalam koridor pembangunan Desa Jatimulyo ada beberapa hal yang didorong melalui program-program pembangunan desa. Yang pertama, ruang ekonomi baru harus ditemukan ataupun harus diciptakan. Pemerintah desa mendorong pembangunan desa ini dengan menggunakan pendekatan, namanya pendekatan pentagonal aset, di mana aset-aset desa yang ada meliputi aset sosial, aset sumber daya alam, kemudian aset infrastruktur, aset budaya, aset lembaga keuangan ini dikolaborasi dalam instrumen pembangunan. Titik inovasinya tentu ruangnya adalah ruang kerajinan, ruang pertanian, kemudian juga kita menciptakan ruang digital ya, digitalisasi atau pasar terbuka. Jatimulyo kita punya tagline Green Kampung, Jatimulyo Green Kampung. Untuk itu potensi-potensi yang dikembangkan salah satunya berada pada lapak ekosistem lingkungan hidup. Salah satunya adalah kerajinan bambu. Sekitar 120 penduduk di desa kami adalah pengrajin bambu. Pada 3 tahun ini kita mendorong bagaimana mereka meningkatkan skill kerajinan. Alhamdulillah potensinya cukup terbuka, di mana kerajinan bambu yang biasanya konvensional kita dorong menjadi kerajinan yang kreatif yang diterima oleh pasar terbuka ya, bukan hanya pasar Kebumen tetapi pasar luar kota, dan harapannya ini bisa menembus pasar ekspor. Untuk Jatimulyo sendiri ada beberapa potensi yang belum tergarap ya. Yang pertama adalah ruang lahan kering ya, atau pekarangan, kalau orang desa bilang pekarangan. Itu pada tahun ini kita memberikan program pada masyarakat berupa agropolitan berbasis buah. Rencana yang akan dikembangkan jenisnya adalah alpukat unggulan. Itu kita membuat demplot dan juga memberikan bibit kepada seluruh warga desa. Kemudian yang lain, bagaimana desa Jatimulyo itu juga menghidupi, itu kita dorong ruang ketahanan pangan. Dalam pemikiran pemerintahan desa, program yang kita dorong salah satunya adalah ketahanan pangan berbasis peternakan, yang peternakannya jenisnya adalah domba. Melihat potensi yang ada ya di tengah warga desa. Kalau untuk infrastruktur desa, kita salah satu desa yang cukup luas di Kecamatan Petanan, sehingga jumlah gang kawasan permukiman cukup banyak. Kemudian infrastruktur pertanian ini menurut kami memang harus mendapatkan perhatian serius ya, karena tadi masyarakat agraris tetapi belum juga bisa menyelesaikan seluruh infrastruktur pertanian, dan jalan usaha pertanian ini juga ke depan menjadi titik tolak dari pembangunan infrastruktur di Desa Jatimulyo. BUMDes yang kita dirikan punya beberapa jenis usaha. Yang pertama adalah persewaan molen atau alat aduk beton, kemudian juga jaringan internet. Jaringan internet desa kita beri platform namanya Internet Pos Kamling. Kemudian ada juga lembaga keuangan Laksadana. Itu yang sementara ini jalan. Kemudian satu usaha lagi adalah bidang persewaan ruko di Jalan Guyangan Petanan. Ini menjadi semacam ruang ekonomi yang rumah ekonomi bagi warga desa nantinya. Saya dari kecil maksudnya ya, dari kelas 4 SD saya udah seneng nganyam-nganyam, sampai saya bisa membiayai sekolah sendiri, SMA, SMP, bisa beli sepatu, beli tas, itu dari hasil menganyam. Tapi zaman dulu kan masih besek, hari-hari biasa itu tampah, terus besek, tipas ya. Delnya itu sebenarnya banyak,
cuman tergantung pesanannya apa gitu ya, model apa, nanti orang pesan apa gitu, kita langsung bikin. Sejumlah inovasi dan program pun telah dilaksanakan, yakni mulai dari membuat pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS untuk sumber mata air diambil dari sumur tua yang berada di belakang kantor Balai Desa. Kemudian untuk memudahkan masyarakat di dalam mengelola sampah, melalui Bank Sampah Cikrak Desa membuat ojek sampah yang siap menjemput sampah. Setidaknya ada 5 driver dengan armada seperti 1 unit motor VR, 2 unit pick up, dan 2 unit sepeda motor. Mereka siap menjemput sampah ke rumah nasabah dan cukup menghubungi melalui pesan WA. Setelah lama ini mengadakan kegiatan bank sampah, ya, ngumpulin sampah, dan masyarakat sini sudah sangat baik ya, dilihat faktanya. Nah, ini di sini sebagai contoh, saya kira baik sekali. Mudah-mudahan teman-teman masyarakat yang lain juga bisa, karena kita tidak gampang ini ya membuat menyadarkan itu. Senang sekali dalam waktu 2 tahun bisa berkembang dengan sangat baik, dan tidak mungkin ini terjadi kalau bukan karena kepemimpinan Pak Kades dan Bu Lurah di sini. Jadi seperti yang tadi Pak Kades sampaikan, sampah itu harus dipandang sebagai bahan baku. Karena sekarang seluruh dunia sudah merubah paradigma ya Pak. Jadi bukan lagi ekonomi linier yang pakai buang, tapi dipakai terus-menerus selama masa manfaat dan penggunaannya itu masih memiliki nilai ekonomi, betul. Indonesia sirkular ekonomi, betul Pak. Jadi Indonesia itu terlalu besar masalah sampahnya, puluhan juta per hari, tonase per hari sampah di Indonesia itu menjadi masalah di TPA ya Pak. Padahal itu masih bisa digunakan. Masalahnya apa? Tidak kita pilah, tidak kita kumpulkan. Bank sampah itu menjadi solusi, karena bank sampah bukan hanya melihat secara ekonomi, tapi juga secara sosial kultural ya Pak ya. Bank sampah menjadi tempat edukasi, bank sampah menjadi tempat pembelajaran, masyarakat jadi memilah mana yang bisa dipakai lagi, mana yang memang sudah residu harus ke TPA. Nah, di sini bank sampah memiliki peran luar biasa, karena yang tadi jadi bahan baku yang bisa dijual lagi. Senang sekali Pak Kades sudah sangat brilian menyampaikan seterusnya sesudah dari bank sampah diapakan. Harusnya bisa jadi pelet ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini jadi bergulir, pembangunannya jadi cuman bukan di sini aja, tapi jadi ada industrinya ya Bu ya. Luar biasa, dan ini nanti akan ditiru sama yang lain-lain. Mudah-mudahan jadi contoh di Jawa, contoh di Indonesia juga ya Pak. Jadi ada inovasi yang bagus sekali yang dimulai dari bank sampah Cikrak ini. Selanjutnya, setiap memeriahkan Hari Jadi Desa, pemerintah desa menggelar lomba balap traktor dan festival gogoh ikan. Dalam event ini, areal pesawahan disulap menjadi lintasan balap dan kolam ikan. Hanya itu, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, Desa Jatimulyo menyulap pekarangan rumah menjadi kebun bibit pekarangan pangan lestari atau P2L. Kebun bibit Sekartaji tersebut merupakan salah satu untuk menumbuhkan spirit pertanian di masyarakat. Selain menyediakan tanaman pangan seperti sayuran, di kebun ini juga menanam tanaman yang memiliki nilai jual tinggi seperti buah-buahan. Program lain yaitu pendirian BUMDes yang bergerak di bidang penyewaan molen, jaringan internet warga, lembaga keuangan Laksadana, dan persewaan ruko. Ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
Adapun sejumlah capaian pembangunan desa dan penghargaan bagi desa dan lembaga, diantaranya juara 1 Lumbung Desa LPMDTK Kabupaten Kebumen 2021 atau OPD Distapang, juara 1 Bank Sampah se-Kabupaten Kebumen 2021 OPD Disperkim LH, dan juara 1 Desa STBM se-Kabupaten Kebumen 2021 OPD Dinkes. Ada lagi juara 1 Lomba Ketahanan Pangan P2L se-Kabupaten Kebumen 2020 OPD Distapang, dan apresiasi Bunda Paut ketiga se-Kabupaten Kebumen OPD Dinas Pendidikan. Juara 2 Jogo Tonggo tingkat Provinsi Jawa Tengah 2020 Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, penghargaan Kepala Desa Terbaik Nasional STBM Award tingkat nasional 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Natural Leader Terbaik Nasional STBM Award TK Nasional tahun 2021 Kementerian Kesehatan RI, dan pemenang Lomba Desa Inovatif Kabupaten Kebumen tahun 2022 berhadiah mobil serta penghargaan lainnya. Sejatinya, Desa Jatimulyo memiliki potensi yang cukup bisa diandalkan, namun dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama dari segi infrastruktur. Kedepan, pemerintah desa akan terus berupaya melakukan inovasi dan terobosan dalam mendongkrak perekonomian masyarakatnya, salah satunya dengan membuat agropolitan berbasis buah alpukat unggulan.